Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel Bad Partner 11. Di video kali ini saya akan melanjutkan rekap alur dari film Korea yang berjudul Hellbound Part 3. Nah, jika kalian penasaran, yuk kita langsung tonton videonya. Oke, kita lanjut guys. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai ending Hellbound yang membagongkan banget. Di episode sebelumnya, Hana pergi menuju tempat kebenaran baru. Saat Baeyong menghubungi Hana, Hana tidak menjawab telepon dari Baeyong. Lalu Baeyong mengirim message kepada Hana untuk segera menghubungi Baeyong. Kemudian Hana mengatakan kalau ia sedang berada di tempat kebenaran baru. Baeyong kaget dan langsung buru-buru pergi serta memberitahukan kepada Min Hye-jin kalau istrinya sedang berada di tempat kebenaran baru. Sedangkan Hana saat itu bertemu dengan Yoji. Hana memberikan isi video ramalan anaknya kepada Yoji. Lalu Yoji mengatakan kepada Hana ia akan melaporkan kepada ketua kebenaran baru. Yoji dan anggota kebenaran baru yang lain mengadakan rapat atas permasalahan yang baru itu. Dijelaskan kalau video itu sampai dipublikasikan atau orang-orang di luar sana tahu mengenai ramalan anak yang baru lahir, maka orang-orang akan meragukan sekte kebenaran baru dan juga meragukan ajarannya. Karena tidak masuk akal jika anak yang baru lahir sudah melakukan dosa dan akan masuk neraka. Kemudian ketua kebenaran baru yaitu Kim Jun memerintahkan untuk menjaga anak itu dan ibunya. Di sisi lain, Baeyong dan Min Hye-jin serta anggota Sodo yang lain sudah berada di tempat kebenaran baru. Kemudian mereka menyelinap dan menuju ke tempat di mana Hana berada. Lalu bayi Hana direbut secara paksa oleh anggota kebenaran baru hingga datanglah Baeyong dan Min Hye-jin dan perkelahian pun terjadi. Baeyong berhasil merebut kembali anaknya, lalu mereka dengan cepat pergi dari tempat itu. Akhirnya mereka berhasil lolos. Singkat cerita, Min Hye-jin membawa Baeyong dan Hana menuju tempat temannya. Ia juga menerima ramalan 5 menit setelah anak dari Baeyong. Ternyata teman dari Min Hye-jin, ia adalah ketua dari Ar-Rawhid yang bernama Mindong. Mindong di sini menghubungi ketua Kim. Ia mengatakan kepada ketua Kim bahwa ia menerima ramalan 5 menit setelah bayi Baeyong itu. Ketua Kim membujuk Mindong untuk memberitahukan lokasinya di mana Min Hye-jin dan Baeyong berada, tetapi Mindong tidak mengatakannya. Lalu, Mindong berpikir mungkin dengan membunuh bayi itu, ramalan yang diterimanya akan terhapus. Kemudian, Mindong pergi menuju tempat Hana berada. Dan kebetulan, saat itu Baeyong bertemu dengan Mindong yang secara tiba-tiba Mindong menyerangnya dan perkelahian pun terjadi. Di sisi lain, Hana memberitahukan kepada orang-orang yang berada di ruangan itu bahwa anaknya akan menerima ramalan saat itu juga. Kemudian 3 makhluk itu datang dan menyerang bayi Hana. Tetapi Hana dengan perasaan seorang ibu, ia berusaha menyelamatkan anaknya. Lalu datanglah Baeyong juga berusaha menyelamatkan anaknya hingga mereka tak sanggup lagi untuk menghindar dari kejaran 3 makhluk itu. Mereka pun pasrah dengan mendekap anaknya. Saat 3 makhluk itu menghampiri bayi Hana, ternyata yang diserap jiwanya adalah Hana dan Baeyong, sedangkan bayi itu masih hidup. Lalu Mindong menghampiri anak itu dan membunuhnya. Namun Min Hye-jin dengan cepat menghentikan aksinya sampai 5 menit setelah ramalan itu, 3 makhluk itu datang lagi dan menyerang Mindong. Ia pun tewas. Setelah kejadian itu, Min Hye-jin membawa anak dari Hana, sedangkan saat itu juga Yoji dan anggota kebenaran baru yang lain ingin menangkap Min Hye-jin. Tetapi orang-orang yang berada di tempat itu menghentikan Yoji untuk melindungi Min Hye-jin dari pengajaran Yoji. Karena sangat marah, Yoji menghajar pria yang sudah tua sampai pria tua itu pingsan. Kemudian polisi datang dan menangkap Yoji. Di sisi lain, Min Hye-jin pergi dengan sebuah taksi dan mengatakan untuk pergi sejauh mungkin dari tempat itu. Tetapi sopir taksi itu tidak melewati jalan utama karena ada pos polisi yang menjaganya. Lalu sopir taksi itu mengatakan kalau ia tidak mengetahui tentang kehendak Tuhan dan ia tidak terlalu memperdulikannya. Karena di dunia ini, manusia bisa menyelesaikan masalahnya. Kemudian scene yang sangat mengejutkan adalah ketika tengkorak dari Park Jung ternyata hidup lagi. Lah, kok bisa guys? Apakah orang yang menerima ramalan sebelumnya akan hidup? Kalau menurut saya di serial season kedua, orang yang menerima ramalan itu akan hidup karena ada scene yang memperlihatkan Park Jung hidup kembali guys. Dan lagi masyarakat Korea sudah tidak percaya dengan ajaran kebenaran baru yang mengklaim bahwa yang mendapat ramalan kematian adalah orang pendosa. Namun ajaran itu dipatahkan dengan ramalan yang diterima oleh seorang bayi yang baru lahir, yang jelas-jelas tidak masuk akal kalau sudah mempunyai dosa. Dan apa yang terjadi? Oke, kita tunggu di season keduanya guys. Terima kasih sudah menonton, see you.